Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel yang membahas alur komik. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video Against the God part 23. Di part sebelumnya, Yunche yang secara beruntun menyerang si Chen hingga terkapar tak berdaya. Pengawal yang melatih itu hendak membantu tuan mudanya, namun sialnya langkahnya dihadang King Yue. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, meskipun armor pelindung si Chen aktif, dia masih bisa menerima damage sebesar itu. Dirasa sudah usai, lalu King Yue melepaskan belenggu es. Mereka menemui tuan mudanya dan membawa pergi. Tapi, kalian sudah membuat kekacauan pernikahanku. Lalu, kalian ingin pergi begitu saja? Kalian boleh saja pergi yang kalian mau, asalkan tinggalkan satu tangan dan satu kaki si Chen. Setelah itu silakan kalian pergi. Mendengar perkataan seperti itu mereka kesal. Tak belajar dari tuan mudanya, pengawal tersebut menggunakan kekuatannya. Mereka berdua sudah diberikan serangan. Alhasil mereka dibungkam. Dengan tak berdayanya mereka, Yunche menjadikan si Chen sandera. Di situ juga Yunche menginjak-injak si Chen. Pengawalnya menggunakan cara tawar-menawar agar melepaskan tuan mudanya. Yunche tak mengindahkan tawaran mereka, ia malah melanjutkan menyiksanya. Kaisar meminta Yunche dengan baik-baik untuk melepaskan si Chen. Atas perintah Kaisar, Yunche menuruti perintahnya. Karena Yunche tak ingin berpura-pura marah di hadapan mereka. Setelah mengalami kejadian tersebut, acara upacara pernikahan dilangsungkan dengan berjalan lancar dan hikmat hingga di malam pertamanya. Di waktu bersamaan di tempat Kaisar Iblis, Yu Chen berjuang keras melalui rintangan yang menghadang. Sampai di detik ia hampir tewas. Terlihat ada sekelompok orang yang sedang mencari harta karun. Mereka mencoba membunuh Yu Chen. Siapa tahu ada harta bagus yang dia simpan. Namun sialnya mereka terbantai oleh Yu Chen. Tak tersisa sedikit pun. Terlihat Yu Chen cukup kelelahan. Dia menyandarkan tubuhnya ke tanah. Di situ sesosok makhluk iblis mendatanginya. Makhluk iblis ini mencium hawa kebencian yang sangat mendalam pada diri Yu Chen. Saat makhluk iblis akan menguasai tubuh Yu Chen, ia sekuat tenaga menolak makhluk tersebut. Saat makhluk itu akan lepas, dia merasakan aura yang tidak asing baginya. Lalu di situ sosok iblis mengatakan sesuatu kepada Yu Chen. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Yunche menemui panggilan Grandmaster Frozen Cloud. Tak lupa ia memberi salam. Di sini Grandmaster Frozen Cloud mengatakan, intinya dia menginginkan Yunche bergabung ke Frozen Cloud menjadi murid. Ada beberapa alasan Grandmaster mengangkat Yunche menjadi murid Frozen Cloud, yaitu Yunche suami dari King Yue, dan juga Yunche memiliki atribut es yang diwariskan Nona Yu-chan. Lalu Yunche menyetujui penawaran tersebut. Karena menurutnya itu bagus buat batu loncatan. Grandmaster memberikan kristal Frozen Soul, dipasang di dahinya. Setelah mengangkat Yunche menjadi murid, ia berpesan, suatu saat nanti kemungkinan kalau ingin bergabung di 4 wilayah suci, ia menyarankan ke Absolute Monarch Sanctuary, Istana Supreme Onsen, dan Aula Suci Sun Moon. Tapi dia melarang untuk tidak bergabung di Tianwei Sword Domain. Leluhur Frozen Cloud meninggalkan warisan yang menyatakan bahwa muridnya tidak boleh dekat dengan orang Tianwei sepanjang hidup mereka. Dalam sejarah dulu ada 5 wilayah suci. Tianwei melakukan pengalihan kesalahan kepada Internal Neck. Dengan membantai habis di bawah rencana jahat Tianwei, mereka bergabung bersama 3 wilayah lainnya untuk mengepung dan memusnahkan keluarga kerajaan Internal Neck. Setelah perbincangan tersebut, King Yue mengajak Yunche berkeliling ke istana Frozen Cloud. Dibawalah Yunche ke tempat Frozen Cloud and Divine, di mana tempat tersebut merupakan untuk King Yue berkultivasi menguasai Frozen and Divine. Di sini Yunche penasaran, ingin melihat-lihat di dalamnya. Saat Yunche mengelukkan tangannya ke dinding es, ia bisa memahami teknik formula rahasia di dalam dan memasuki. Baru setengah jam saja, Yunche sudah menguasai tahap pertama. Itu membuat King Yue terkejut.
Padahal ia membutuhkan berbulan-bulan untuk di tahap itu. Lalu Qin Yue meninggalkan tempat tersebut. Beberapa jam kemudian, Yunce sudah terbangun. Berasa tubuhnya dimulihkan sepenuhnya, karena ia sudah mencapai di tahap 4. Sekarang ini Yunce sudah terlalu lama berdiam diri. Ia melupakan kalau ini sudah larut malam. Ia bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setengah perjalanan, sepertinya ia mendengar keramaian. Kemudian Yunce berlari menuju suara tersebut. Saat membuka pintu, namun naasnya, yang ia datangi kolam mandi wanita. Ada banyak murid Frozen Cloud yang sedang mandi. Mampus sudah nasib Yunce. Ia dikejar dan diserang berbagai arah. Meskipun Yunce mencoba menjelaskan, mereka mengindahkan alasan Yunce. Tak ada pilihan lain, ia mengeluarkan teknik Frozen and Divine kepada mereka, sehingga menyebabkan murid Frozen Cloud membeku semua. Ketua Yuxian dan Grandmaster mendatangi kegaduhan tersebut. Dia menanyakan ada keributan apa di sini. Lalu Yunce memberikan penjelasan ke Senior Master. Mereka masih tak menerima lapang hati, karena ini tentang kesucian wanita. Datanglah Qin Yue menengahkan mereka. Qin Yue tahu besar bahwa suaminya tak berniat melakukan hal senonoh. Kemudian mereka meminta kompensasi. Dipastikan para murid bisa mempertanggungjawabkan masalah ini. Di situ Yunce menawarkan kalau ia bisa menjamin bisa membuka 54 meridian, karena sudah terbukti kepada Qin Yue. Qin Yue mengkonfirmasi bahwa yang dikatakan Yunce memang benar. Karena yang berkata itu Qin Yue, untuk saat ini mereka mempercayainya. Dimulailah proses pembukaan meridian. Satu persatu mulai terbuka meridian. Merasa hambatan di tubuhnya tidak ada lagi. Para murid yang melihat itu pada tercengang atas kemampuan yang dimiliki oleh Yunce. Bisa meninggalkan secara gratis. Melihat itu mereka pada antri giliran untuk dilakukan pembukaan meridian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat ini Yunce sedang istirahat di kamarnya. Untuk menghabiskan hari-harinya dalam kesepian seperti itu, ia terus melatih Tree of Frozen End dan api poniknya. Saat digabungkan keduanya, itu akan menghasilkan suatu kekuatan yang sangat besar. Tapi, Yunce berulang kali mencobanya tak berhasil. Tak kuat menahan dua energi yang bergejolak secara bersamaan, alhasil ia menerima serangan balik dari kedua energi, mengakibatkan dirinya terluka. Padahal Jasmine sudah mengingatkan bahwa yang dilakukannya mustahil baginya. Soalnya kedua energi saling bertentangan. Sudah dipastikan hasilnya bertolak belakang. Ini sudah menjadi hukum dasar. Tak mungkin bisa dilawan. Tak mau semangatnya dipatahkan begitu saja dengan nasihat Jasmine, ia kembali berdiri mencoba ide gila lagi. Dalam proses penggabungan, Qin Yue datang menjenguk Yunce. Secara bersamaan, Yunce berhasil menentang hukum alam. Yang dilihat Qin Yue cukup asing baginya. Ia merasa tubuhnya terbakar api dan separuhnya lagi terkena es. Lalu Yunce menjelaskan kekuatan yang dihasilkan barusan. Setelah menjelaskan, ia meminta Qin Yue untuk merahasiakan ini. Keesokan harinya, di aula utama Frozen Cloud, Ketua Yuxian mengutus Yunce bersiap-siap pergi ke turnamen 7 Kekaisaran Ponik Suci. Perjalanan dari sini ke kota Ponik akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Jadi sudah saatnya Yunce berangkat karena sebulan lagi acara turnamen diadakan. Dan kalau Qin Yue tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen, ini sudah keputusan Grandmaster. Soalnya perselisihan Yunce antara Sekte Ponik Suci tak bisa dihindari. Ini sangat berbahaya. Yunce dan Qin Yue adalah suami istri. Pasti akan melibatkan dirinya dalam bahaya. Yunce memahami hal itu. Ia akan mengikuti perintah Grandmaster. Sebelum ia berangkat pergi, Yunce berpamitan kepada istrinya. 2 hari kemudian, kini Yunce sudah tiba di kota Bluen. Ia sudah disambut Suiruo dan Bibi Lingxi. Mereka berdua sangat merindukan Yunce. Untuk menghilangkan rindunya, mereka berpelukan. Lalu Yunce masuk ke dalam kerajaan menghadap mertua kaisar. Di sini ia berkata, "Ayah, tak perlu repot-repot membuat persiapan. Serahkan semua kepadaku." Yunce yang bersikeras untuk pergi sendirian melarang kaisar untuk menemaninya. Kaisar tak memaksa kehendak Yunce. Ia membiarkan semuanya diurus oleh Yunce.
Kemudian Kaisar menyerahkan lencana sebagai tanda bukti bahwa ia kontestan turnamen. Tak berselang lama, Yunce berangkat menuju kota Phoenix Suci. Sesampainya di sana, Yunce sudah dimanjakan dengan premedial Proven Art yang melayang di udara. Bentuknya seperti kapal, besarnya sebesar kota Bulwen. Dirasa masih ada setengah bulan lagi sebelum turnamen, waktu yang cukup untuk membiasakan diri sambil meningkatkan kekuatannya. Ia mendatangi serikat Black Moon. Terlihat banyak orang berlomba menyerang formasi mistik dengan kekuatannya. Formasi mistik ini akan menilai kekuatannya. Siapa saja yang bisa mencapai ungu atau nampak biru, bisa masuk ke lantai 7. Tapi bagi mereka untuk mencapai merah aja sudah kesusahan. Padahal warna merah paling terendah. Segitu doang. Apa kalian tidak malu? Biar aku tunjukkan perbedaan murid sekte Phoenix dan murid sampah, kata Fen Chao, murid utama Phoenix Suci. Dia ini murid yang sombong menunjukkan latar belakangnya. Saat dia menyerang formasi kristal, itu berubah menjadi warna kian. Lihatlah kekuatanku, kata Fen Chao. Aku kira murid utama begitu kuat, ternyata lemah. Itu adalah suara Yunce. Siapa yang berani bicara barusan? Ya, itu aku. Fen Chao menertawakan Yunce, karena dia berada di elit mistik yang berani bicara seperti itu. Dia menyuruh Yunce untuk berlutut membenturkan kepalanya 3 kali. Ia akan memaafkannya, tidak jadi membunuhnya. Bagaimana kalau kita membuat taruhan? Apa kau berani? Lalu Fen Chao menyetujui itu, tapi dia menambahkan syarat. Jika Yunce bisa melewati Qian, Fen Chao akan membungkuk 1000 kali dan memanggilnya kakek 1000 kali. Baiklah, tapi bagaimana kalau saksinya senior yang melihat kita dari lantai 7? Sontak, senior yang melihat itu kaget, karena keberadaannya dapat diketahui. Namun Fen Chao menyangkalnya bahwa ia tak merasakan hawa keberadaan senior di lantai 7 dan mengira Yunce hanya mengada-ngada saja. Lalu Yunce mendekati formasi kristal. Ia sudah mengambil ancang-ancang mengumpulkan kekuatan. Dilancarkan serangannya. Sontak mereka dibuat terkejut. Tak habis pikir kekuatan Yunce begitu besar. Mereka mengira di ahli mistik akan menjadi sampah. Nyatanya warna yang dihasilkan Yunce berubah ungu. Dengan senyum jahat, Yunce berkata, sekarang hasilnya sudah keluar. Apa yang kau lakukan berdiri sana? Sekarang berlututlah dan panggil aku kakek. Namun, Fen Chao tak mengakui kekalahannya. Ia menuduh Yunce menggunakan trik atau formasi mistik telah rusak. Tak mau difitnah yang tidak-tidak, sinergi dari Black Moon keluar dengan mengeluarkan aura yang menakutkan hingga membuat Fen Chao berlutut. Dengan ancaman seperti itu, Fen Chao meminta maaf atas kecerobohannya yang telah meragukan serikat Black Moon. Dan berakhir sudah video kali ini. Kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Onip. Bye bye.